Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Amelia Nenggolan dengan NPM 2301051046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya untuk pertemuan 13 dengan judul Teknologi Informasi terhadap Proses Audit. Peran teknologi informasi dalam audit. Teknologi informasi berperan sebagai kekuatan utama yang mengubah cara auditor merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi audit. TI atau teknologi informasi menciptakan tantangan dan peluang dalam audit karena perubahan cara data dicatat, disimpan, dan diakses. Selanjutnya, dampak teknologi informasi terhadap lingkungan pengendalian. Teknologi informasi mengubah lingkungan pengendalian internal secara signifikan, terutama pada yang pertama, pemrosesan data otomatis, yaitu mengurangi intervensi manusia, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan sistemik. Yang kedua, integrasi sistem. Sistem ERP, misalnya SAP dan Oracle, menyatukan berbagai fungsi dalam satu sistem, sehingga kontrol internal bergantung pada desain sistem tersebut. Yang ketiga, audit trial elektronik. Jejak audit ini bersifat digital, sehingga auditor perlu memahami bagaimana log sistem bekerja. Selanjutnya, perubahan dalam proses audit. Yang pertama, pengumpulan dan pengujian data. Dengan penggunaan Computer Assistant Audit Techniques atau CAATS seperti ACL dan IDEA, audit kini mencangkup data mining, analisis tren, dan konfirmasi otomatis. Auditor juga bisa mengakses data real-time secara langsung dari sistem klien. Yang kedua, audit berbasis sistem. Auditor perlu menilai dan menguji General IT Controls atau GITCS, di mana kontrol atas infrastruktur teknologi informasi seperti otorisasi akses, pemrosesan program, dan backup data. Lalu ada pengujian atas application controls, seperti kontrol input, pemrosesan, dan output dari aplikasi spesifik seperti sistem akuntansi. Strategi audit di lingkungan teknologi informasi, yaitu ada audit di sekitar komputer atau audit around the computer. Auditor tidak menilai sistem teknologi informasi secara langsung, melainkan hanya mengaudit input dan outputnya. Cocok jika sistem sederhana dan output dapat diverifikasi secara independen. Lalu untuk audit melalui komputer, audit through the computer. Auditor mengevaluasi dan menguji kontrol dalam sistem teknologi informasi dan data yang dihasilkan sistem. Cocok untuk sistem kompleks yang sulit dilacak secara manual dan biasanya memerlukan CAATS. Risiko dan pengendalian dalam sistem basis teknologi informasi. Untuk risiko ada unauthorized access dan manipulasi data, kesalahan program yang tidak terdeteksi, dan ketergantungan pada sistem otomatis yang salah. Untuk pengendalian ada kontrol akses seperti password atau biometrik, audit trail elektronik, dan enkripsi atau firewall untuk keamanan data. Peran auditor terhadap sistem teknologi informasi, yaitu dengan memahami atau auditor perlu memahami sistem informasi akuntansi atau SIA klien, menilai risiko pengendalian dan risiko inheren terkait sistem teknologi informasi, mengevaluasi efektivitas pengendalian teknologi informasi, dan terakhir, menyesuaikan rencana audit dengan tingkat kompleksitas sistem teknologi informasi. Audit berbantuan teknologi informasi atau CAATS. CAATS mencangkup 1. Tes data, memasukkan data uji ke sistem klien untuk melihat bagaimana sistem memprosesnya. Yang kedua, Integrated Test Facility atau ITF, data fiktif yang dimasukkan ke sistem nyata.
Yang ketiga, program kontrol paralel atau parallel simulation. Auditor memproses data dengan software sendiri dan membandingkan hasilnya. Dan yang terakhir, generalized audit software atau GAE seperti ACL dan IDEA. Implikasi etika dan keamanan. Auditor perlu menjaga kerahasiaan data elektronik klien. Penggunaan TI memunculkan risiko akses tidak sah oleh pihak luar sehingga auditor harus menilai kontrol keamanan siber. Tantangan audit di era digital. Big data dan AI mengharuskan auditor memiliki keterampilan baru. Cloud computing itu data disimpan di server eksternal yang memerlukan evaluasi vendor pihak ketiga. Dan yang terakhir, audit terus-menerus atau continuous auditing. Audit dilakukan secara real-time menggunakan sistem otomatis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.